Salam semoga tak tersurah terlimpahkan kepada junjungan kita manusia teladan uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syarat Islam sampai akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Jemaah salat subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, kemudian kepada saudara-saudara, sahabat, tetangga kita yang telah juga mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kemudian juga kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, sahabat dan tetangga kita yang mungkin pada pagi hari ini diberikan cobaan Allah SWT, baik berupa kesehatan maupun keadaan lainnya. Semoga Allah SWT ringankan dan sembuhkan sakitnya. Kemudian Allah SWT berikan kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah SWT. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kajian kita mengenai kedudukan istri dalam agama Islam. Ini penting karena saya dapat data dari KUA bahwa tingkat perceraian ini sudah semakin meningkat gitu. Kenapa? Karena beberapa hal yang mungkin kesadaran kita sebagai suami maupun kesadaran istri sebagai kedudukannya sebagai istri masih banyak yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu pagi ini saya bawakan kedudukan istri dalam agama Islam. Jemaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surat An-Nisa surat keempat ayat pertama, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah berfirman di awal surat An-Nisa itu disebutkan wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan pasangan Hawa dari dirinya. Ada sebuah hadis yang telah menafsirkan potongan ayat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata khuliqat minadillah. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dalam hadis tersebut ini merupakan isyarat jelas
akan hubungan untuk saling melengkapi di antara laki-laki dan perempuan. Olehnya perempuan diciptakan dari salah satu bagian laki, yaitu tulang rusuknya, dan itu bertujuan agar seorang suami harus selalu mencintai pasangannya dengan perasaan cinta yang tulus serta menjaganya dari segala yang membahayakan, seperti halnya tulang rusuk yang menjaga organ tubuh manusia, dan tulang rusuk pun harus selalu ditempatkannya tetap dan tidak berpindah, karena jikalau rusuk patah atau berpindah tempat itu akan mengakibatkan rasa sakit yang amat sangat. Penjelasan mengenai ayat Al-Quran bahwa sungguhnya manusia itu, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan. Sekecil apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai pasangannya masing-masing, tidak terkecuali juga manusia. Misalnya dalam hal listrik ada positif, ada negatif. Dalam hal binatang misalnya ada wanita dan ada jantan dan ada betina. Kemudian juga dalam hal manusia ada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia itu mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu ketentuannya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab terhadap pasangannya. Dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-21, ini biasa dibacakan pada saat muqaddimah menjelang akad nikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maka sebagai hambanya, hamba Allah SWT, wanita atau istri itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung dalam Islam. Nah, ketika zaman jahiliyah dulu, di mana anak-anak perempuan itu biasanya tidak disukai ketika melahirkan, seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka kedudukan anak perempuan itu waktu itu sangat-sangat dilecehkan. Nah, setelah Islam datang, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kedudukan wanita itu adalah lebih mulia. Karenanya Islam sangat menjaga kudrat dan martabat seorang wanita atau istri. Ada hadis yang populer di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ini adalah wanita yang solehah. Jadi kedudukan wanita itu sebetulnya lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Jadi ad-dunya mata' maksudnya adalah dunia ini perhiasan, wa khairul mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita yang solehah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Nah, kedudukan istri dalam keluarga itu sangat penting karena tanpa mereka suami tidak akan mampu membangun rumah tangga yang baik. Dan salah satu teladan dari istri yang baik dalam Islam adalah para istri Rasulullah SAW, termasuk Khadijah, wanita yang dipilih sebagai ahli surga. Jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Ta'ala, untuk menjadi istri yang baik tidaklah susah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan petunjuk lewat Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga telah berpesan melalui sejumlah hadis. Berikut ada 5 di antara dirinya yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah wanita yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, salah satu ciri istri yang baik dalam Islam adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana mereka melaksanakan syariat Islam secara penuh. Artinya mereka menjalankan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Salah satu bentuk ketaatan itu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya apabila seorang wanita salat 5 waktu, kemudian puasa sebulan bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan padanya, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Jadi tugas seorang istri itu bukan untuk mencuci, bukan untuk masak, bukan untuk segala peraturan rumah tangga, tapi tugas seorang istri itu adalah untuk taat kepada suaminya. Jadi kalau suaminya nyuruh dia masak, ya masak. Kalau suaminya nyuruh dia nyetrika, ya nyetrika. Kalau suaminya nyuruh dia mencuci, ya mencuci. Kalau suaminya menyuruh dia menjaga anaknya, ya jaga. Itu adalah tugas istri. Bukan perintah karena dia nyuci nyetrika, masak itu maunya sendiri, tapi atas perintah karena ketaatan kepada suaminya. Itu yang dimaksud dengan hadis yang disampaikan bahwa taat kepada suaminya maka dia akan mendapatkan surga dari pintu manapun. Tetapi tentunya bagi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka akan masuk ke dalam neraka seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan ladzina kafaru al-mar'atu nuhi wa amarata lutin kanata tahta abadini min ibadina salihaini fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulal nar ma'ad dakhilin. Surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Menurut tafsir Kemenak, ayat ini ditafsirkan bahwa bentuk pengkhianatan istri Nabi Nuh yaitu menuduh suaminya gila. Dalam diceritakan bahwa Nabi Nuh diperintahkan Allah SWT membuat sebuah kapal, padahal zaman itu adalah waktu yang sangat-sangat terang benderang, tidak ada tanda-tanda mau hujan, tidak ada tanda-tanda mau datang air bah, tapi Nabi Nuh
disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah kapal. Semua ketawa, termasuk dengan istrinya juga yang melecehkan. Ngapain suami gua katanya bikin kapal, padahal ini adalah waktunya terang benderang, kemudian juga tidak ada tanda-tanda mau hujan dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan istri Nabi Lut yang menggiring agar kaum suami itu berbuat tak wajar dan tak sopan kepada para malaikat yang menjadi tamu mereka, yaitu menyuruh orang-orang laki-laki untuk menggoda para malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam yang menyerupai laki-laki yang sangat-sangat cakep ya. Jadi malaikat itu datang dalam bentuk laki-laki yang sangat cakep. Nah, ketika itu kaum Nabi Lut sangat-sangat menyukai sesama jenisnya. Nah, sehingga diinfokanlah oleh istri Nabi Lut bahwa itu di rumah lagi kedatangan tamu yang cakep, laki-laki cakep. Nah, semua laki-laki yang zamannya Nabi Lut itu sudah mau menyerang memperkosa laki-laki yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Itu adalah bentuk dari kedurhakaan istri Nabi Lut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa seorang istri harus patuh terhadap suami dan mampu menjaga diri. Nah, suami adalah kepala dalam sebuah keluarga. Oleh karenanya seorang istri yang baik hendaknya mematuhi perkataan maupun perintah suaminya. Mereka juga harus mendapat izin suami untuk melakukan berbagai hal, termasuk ketika dia keluar rumah. Seorang istri juga harus bisa menjaga diri dan kehormatannya, baik saat ada maupun tidak ada suaminya, sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya perempuan adalah yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi. Namun perlu diingat bahwa tidak semua perintah suami itu harus dituruti atau ditaati, apalagi yang mengarah pada larangan Allah atau bertentangan dengan agama. Salah satu contoh sederhana yaitu permintaan untuk misalnya ketika di bulan Ramadan berbuka di siang hari. Perintah suaminya, ayo kita buka puasa di siang hari misalnya. Itu nggak boleh ditaati karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu seorang istri harus mampu mengurus rumah tangga dengan baik. Humairah Fani dalam buku 25 Panduan Menjadi Suami dan Istri yang Diridhai Allah menyebut istri yang baik harus pandai mengurus rumah tangga. Bahkan meski mereka sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, tetapi tidak boleh lalai terhadap urusan rumah tangga. Nah, ini salah satu penyebab perceraian yang dikutip dari Kantor Urusan Agama, bahwa sekarang ini para istri cenderung ketika dia bekerja memiliki karir yang baik dibandingkan dengan suaminya. Nah, ini kecenderungan ketika istri memiliki karir yang baik kemudian mendapatkan jabatan misalnya sebagai direktur atau sebagai manajer di sebuah tempat, sementara suaminya hanya berkedudukan biasa-biasa saja. Biasanya dia lupa bahwa ketika dia pulang ke rumah, istri itu harus tetap sebagai istri
di mana suami sebagai kepala rumah tangganya. Dia tidak boleh melangkahi suaminya ketika dia mengambil keputusan apapun juga tanpa berkonsultasi dengan pihak suami. Ini barangkali yang menyebabkan salah satunya perceraian itu sendiri. Jadi kedudukan istri bagaimanapun juga tingginya di kantor, ketika pulang ke rumah dia menjadi seorang ibu atau seorang istri di mana perintah suaminya harus segera ditaati. Sebab itu adalah kewajiban mereka sebagai seorang istri, dan dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, dan istri adalah pemimpin bagi penghuni rumah suaminya dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah salat sunnah yang mengikuti Allah Ta'ala, selanjutnya yang keempat adalah menjaga aib suami. Karakter dari istri yang baik lainnya dalam Islam yaitu mampu menjaga aib suaminya, baik kekurangan maupun rahasia lainnya. Hal ini bertujuan agar kehormatan suami dan keluarga tetap terjaga, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 187 yang potongannya berbunyi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Nah, maksud penggalan ayat ini adalah sepasang suami istri hendaknya saling menutupi keburukan masing-masing. Apabila aib itu diumbar oleh seorang istri, maka sama saja mereka mempermalukan diri sendiri. Jadi maknanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Jadi pasangan suami istri itu harus saling menutupi kekurangan atau aib dari masing-masing pasangan. Seorang istri tidak boleh menceritakan mengenai keburukan suaminya, termasuk dalamnya misalnya ketika suaminya kalau tidur ngorok itu diceritakan kepada temannya misalnya, atau teman kantor atau teman tetangganya gitu, suami saya parah banget nih katanya, kalau tidur ngorok. Nah, itu nggak boleh diceritakan karena aib ya. Ketika begitu juga seorang suami karena dia juga bertanggung jawab terhadap aib dari atau kekurangan dari istrinya, maka dia tidak boleh juga menceritakan kepada teman-temannya walaupun dalam bercandaan gitu, nggak boleh menceritakan aib dari masing-masing pasangan, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pasangan itu adalah pakaian bagi masing-masing pasangannya. Itulah yang dimaksud dengan tidak boleh menceritakan bahwa karena sebagai pakaian, alat dari pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Ya kan, kalau kita pakai pakaian berarti kita menutup aurat kita. Nah, demikian juga pasangan suami istri saling menutupi aib atau auratnya masing-masing. Tidak boleh menceritakan mengumbar auratnya masing-masing, karena kita suami menjadi pelindung bagi istri. Begitu juga istri bertanggung jawab terhadap keadaan atau rumah tangganya dari suami yang dinikahinya. Nah, yang terakhir adalah menjaga lisan dari perkataan yang buruk dan menyakitkan. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83, Allah perintahkan setiap muslim untuk mengucap kata yang baik kepada sesama manusia. Rasulullah SAW pun telah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini hadis riwayat dari Imam Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya seorang istri bertutur kata yang baik kepada suami yang merupakan kepala keluarga.
Sikap ini harus dimiliki oleh setiap istri agar terhindar dari perselisihan dalam keluarga. Bukan hanya tekanannya pihak istri harus berkata baik pada suaminya, begitu juga seorang suami harus bertanggung jawab terhadap perkataan-perkataan yang dikeluarkannya. Ketika dia memarahi anaknya, ketika dia melihat istrinya berbuat yang kurang baik, hatta sebagaimana juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa perkataan yang baik itu perkataan itu harus lebih baik atau diam. Kalau berkata yang baik atau diam gitu. Jadi kalau kita tidak bisa berkata yang baik pada istri kita karena marah, kita tetap harus diam aja gitu. Jangan coba-coba memancing emosi. Karena tadi diterangkan bahwa seorang istri adalah terbuat dari tulang rusuk. Ketika tulang rusuk itu patah, maka pasti akan dijadikan keretakan di dalam rumah tangganya. Nah, sikap suami yang bisa membimbing, sikap suami yang mampu mengatakan sesuatu yang baik, menjadi teladan bagi rumah tangga, bagi istri dan anak-anaknya, akan menjadikan keharmonisan. Dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sadari bahwa pasangan itu adalah sebuah nikmat yang harusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mulianya peran seorang istri sehingga ada hadis tentang peran ibu sebagai orang yang wajib kita berbakti kepadanya. Dalam hadis itu diceritakan seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW bersabda, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ada sebuah guyonan gitu ya. Jadi ketika bapak dan anak itu habis sholat Jumat, khatib itu membawakan hadis ini sebagai hadis di mana seorang istri atau ibu itu merupakan yang harus dihormati ya, jadi berbakti. Dalam perjalanan pulang, si ayah bertanya kepada anaknya, "Tadi dengerin khutbah nggak?" "Ya, dengerin," katanya gitu. "Apa ceritanya?" "Yaitu mengenai berbakti kepada ibu," gitu. Berapa kali diceritakan? 3 kali katanya gitu. Nah, oke. Sampai di rumah, coba, "Nak, ceritakan tadi isi khutbahnya apa?" "Berbakti kepada ibumu." "Berapa kali?" 3 kali. "Nah, di rumah ada seberapa ibu?" katanya. "Ada 1," katanya gitu. "Jadi masih ada kurang kurang 2," katanya gitu. Nah, si ibunya lagi masak, terus dia lagi mau masak sayur asem, ceritanya lagi motongin terong. "Nah, ini apa, Nak?" katanya gitu. "Ini terong, Bu," katanya gitu. Terus dipotong-potong. "Kalau potong-potongnya jadi berapa, Nak?" "Jadi banyak," katanya gitu. Jadi diceritakan bahwa persoalan suami itu punya kecenderungan untuk poligami, iya gitu. Kecenderungan untuk poligami. Hanya masalahnya
Mampukah kita untuk menjadi pembimbing, menjadi kepala rumah tangga bagi lebih dari satu istri, di mana kita sendiri masih banyak kekurangan. Ini yang harusnya kita sadari, bukan jumlahnya, tetapi kualitasnya yang penting dari pasangan rumah tangga itu. Oleh karena itu, ketika kita memang mampu secara rohani maupun secara jasmani untuk menikahi lebih dari satu istri, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita mengukur diri kita yang punya serba kekurangan, baik fisik maupun rohani kita, baik kemampuan kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga, maka janganlah kita mencoba mendolimi anak orang lain untuk menikahinya. Itu yang menjadi pokok persoalan bagi kita. Ada sebuah hadis lagi dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Ia datang menemui Rasulullah SAW ketika itu hendak perang, persiapan perang. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang dan sekarang saya memohon nasihat kepadamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu masih punya ibu? Muawiyah menjawab, ya masih. Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada ibumu lebih dahulu, karena sungguh surga itu di bawah kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan surga yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada surga akhirat kelak semata. Sebaliknya ini juga merujuk kepada upaya untuk mendapatkan ridho, kasih sayang dan cinta dan keikhlasan dari seorang ibu. Oleh karena itu, dengan berbakti kepada Allah, kepada ibu, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan pengampunannya kepada kita. Dengan demikian, di masa depan kita akan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan semua perintahnya dan diberikan kekuatan untuk menjauhi segala larangannya. Itulah yang dimaksud dengan senantiasa berbakti kepada ibu. Oleh karena itu, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa berbakti kepada ibunya, menaati perintahnya, dan selalu menjaga agar ibu tidak terlukai hatinya. Nah, pesan terakhir pada kajian ini adalah, wahai para suami, karena di dalam pernikahan itu tidak ada pasangan yang sempurna, maka para suami jangan hanya mau menerima kelebihan dari istrinya saja, tetapi para suami juga harus menerima segala kekurangan istri. Maka terimalah apa adanya, karena itulah pilihan kita. Ketika kita menikah dahulu, maka itu adalah pilihan kita. Tidak ada yang mewajibkan kita untuk memilih yang lain kecuali kita sendiri. Oleh karena itu, terimalah bukan hanya kelebihannya, tetapi kekurangan istri kita masing-masing. Demikian juga para istri hendaklah menerima kekurangan dari suami yang mendampinginya. Nah, bagi para jomblower atau orang-orang yang belum menikah, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikut jalanku. Maka menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang punya kekayaan, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Majah. Jadi hadis ini merupakan anjuran
bagi siapa saja yang masih membujang untuk segera menikah. Kalau misalnya belum mampu untuk menikah, maka kita disunahkan untuk berpuasa untuk mengurangi tekanan atau dorongan nafsu biologis kita. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama dalam menjalin hubungan kita sebagai kepala rumah tangga terhadap istri-istri kita. Mengapa saya bilang istri-istri? Karena kita itu artinya semuanya, dari termasuk istri siapa, istri siapa, istri siapa, istri apa. Nah, ini adalah istri-istri yang wajib dilindungi oleh kita sebagai kepala rumah tangga. Jadikanlah rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan sifat kasih sayang, mawaddah warahmah. Jadi sifat kasih sayang itu dimunculkan oleh perilaku kita. Kalau kita tidak mempunyai perilaku yang baik, bagaimana mungkin kita mempunyai rumah tangga yang baik? Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap anak Adam itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semuanya dengan kewajiban yang baik. Jangan lakukan bahwa tidak diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi lakukanlah ini semua, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kita tutup dulu dengan kabar majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.